Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emirfan Warna Putra dengan NIM 2311071. Di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas yang keempat, yaitu mengenai training YOLO dengan dataset custom, Ultralytic dan Pytorch di Google Colab. Jadi di sini kita materi yang ke 3.2. Pertama kita membuka untuk Google Colab. Di sini saya sudah membuka untuk Google Colab-nya. Pertama kita mengkonekkan GPU dengan GPU Google, itu T4. Di sini kita di sini ada perintah NVIDIA SMA ya. Jadi perintah ini untuk mengecek apakah GPU sudah terhubung di environment Google Colab. Jadi jika sudah seperti ini, maka sudah terhubung. Selanjutnya di sini ada perintah untuk import OS, home, dan print ini. Jadi perintah ini menyimpan patch directory saat ini ke variable home. Jadi variable ini akan digunakan berulang di sel berikutnya sebagai base patch untuk menyimpan model, dataset, dan hasil training. Nah, selanjutnya di sini ada PHP install Ultralytic. Nah, di sini kita menginstal library Ultralytic. Jadi library ini adalah library resmi untuk YOLO V8 berbasis Pytorch yang menyederhanakan proses training menjadi satu baris perintah. Selanjutnya di sini ada Ultralytic check. Di sini untuk memverifikasi instalasi, mengecek versi Pytorch, CUDA, dan kompatibilitas sistem. Selanjutnya di sini pada perintah ini itu mengimpor kelas YOLO dari Ultralytic sebagai interface utama untuk meload model, training, validasi, dan inferensi. Lalu image digunakan untuk menampilkan gambar hasil prediksi langsung di dalam notebook. Nah, selanjutnya bagian Ultralytic CLI basis. Jadi ini adalah dokumentasi cara pakai Ultralytic CLI. Jadi ini adalah komen-komennya yang dijalankan lewat komen lain dengan format seperti ini. Lalu selanjutnya di sini kita download dataset from RoboFlow. Nah, jadi di sini perintah ini saya mendapatkan ini dari ekspor dari RoboFlow. Di sini saya salinkan, lalu saya masukkan ke sini. Jadi perintah ini adalah menunjukkan cara mendownload dataset dari RoboFlow. Nah, selanjutnya di sini ada custom training. Pada bagian perintah ini ada parameter task detect untuk mode deteksi objek, lalu mode train menjalankan proses training. Selanjutnya model YOLO, itu modelnya. Lanjut di sini ada ls home run detect train. Jadi ini menampilkan semua file hasil training. Selanjutnya di sini ada image file name. Jadi perintah ini menampilkan grafik result PNG yang berisi kurva, box loss, CLS loss, MAP50. Selanjutnya di sini ada tampilkan prediksi validasi. Nah, di perintah ini menampilkan hasil prediksi
model pada batch pertama dataset validasi yang berguna untuk inspeksi visual, apakah bounding box sudah tepat, apakah kelas terprediksi dengan benar. Nah, selanjutnya di sini ada validasi model. Nah, pada perintah ini kita menjalankan base.pt pada dataset validasi. Nah, selanjutnya di sini ada inferensi pada gambar tes. Nah, di sini ada perintah. Nah, jadi perintah ini menjalankan deteksi objek pada semua gambar di folder test image. Nah, selanjutnya di sini ada perintah ini. Di sini ada image patch. Nah, di sini pada perintah ini script otomatis mencari folder predict terbaru, lalu menampilkan 3 gambar pertama hasil deteksi. Gambar akan memiliki bounding box plus label kelas plus nilai confidence score. Nah, selanjutnya di sini ada ekspor ke ONNX. Di sini ada perintah model. Jadi di sini mengkonversi model PyTorch ke format ONNX. Jadi format .pt hanya bisa dibaca PyTorch. Lalu OpenCV DNN yang dipakai di penerbitannya membutuhkan format ONNX. Jadi di sini ada offset 12 adalah versi ONNX operator set yang kompatibel dengan OpenCV. Nah, selanjutnya di sini ada download YOLO model. Di sini menyalin file base.onnx ke root directory lalu mendownload ke komputer lokal. Nah, mungkin segini untuk penjelasan dari materi 3.2. Selanjutnya di sini untuk materi 3 akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Wanda Setiabudi. Ya, di sini saya akan lanjutkan selanjutnya itu tentang yaitu 3.3. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wanda Setiabudi. Saya akan lanjutkan atas presentasi rekan saya tadi. Nah, itu 3.3 itu tes inferensi YOLO V8 using OpenCV DNN. Nah, terusnya itu netbook dijalankan di VS Code atau lokal, bukan di Google Colab. Nah, tujuannya adalah menggunakan model YOLO V8 ONNX. Nah, selanjutnya itu pada codingan ini sebelum menjalankan netbook ini, OpenCV perlu di downgrade ke versi 4.7 dan alasannya adalah kembali mana? Nah, seterusnya itu bagian ini adalah definisi
Definisi class name itu penjelasannya itu mendefinisikan daftar nama kelas yang digunakan saat training, karena di netbook 3.2 hanya melatih satu kelas, yaitu gunting atau key source, maka di sini hanya berisi satu elemen. Nah, seterusnya itu pada bagian ini definisi pada kelas. Nah, seterusnya itu membuat file YOLO 8 ONXX ke dalam OpenCV dan NNG. Model ini adalah hasil ekspor dari netbook 3.2. Seterusnya itu bagian ini bisa dilihat masukkan ke network dan menjalankan forward pass. Proses model memprediksi bounding box dan kelas dari gambar output berupa tensor mentah berisi koordinat box plus confidence plus class score. Seterusnya itu yaitu output. Nah, bagian ini jelaskan fungsi proses ONNX dari Utility melakukan yang pertama itu dia versi output sensor YOLO 8 filter berdasarkan confidence threshold, terapkan NMS untuk menghilangkan box duplikat. Seterusnya itu gambar bounding box plus label ke gambar asli. Nah, seterusnya itu bagian ini adalah membuka kamera default index atau jika ada lebih dari satu kamera, ganti angkanya 1, 2 dan seterusnya. Nah, seterusnya itu begini membaca frame dari kamera secara terus-menerus. Red bernilai true jika frame berhasil dibaca, flash jika kamera disconnect atau stream habis. Sama seperti gambar statis. Seterusnya itu setiap frame diproses dengan PLP yang sama. Pada bagian ini itu menggunakan ukuran 320 x 320 atau bukan 640 x 640 untuk mengurangi beban komputasi sehingga inferensi lebih cepat di CPU lokal. Nah, setelah itu program berjalan terus sampai user menekan tombol Q untuk keluar dari lock. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.